meliputi alif, waw dan ya yang disukun dengan harokat sebelumnya yang sejenis. Alif setelah fathah, waw setelah dhammah, dan ya setelah kasrah. Dan huruf mad ini atau huruf jauh atau huruf hawaiyah ini adalah makhrajnya muqaddar. Makhrajnya itu adalah tempat keluarnya ini muqaddar karena tidak memiliki sandaran makhraj. Tidak memiliki sandaran makhrajnya. Maka dikatakan sebagai makhraj yang muqaddar, dikira-kirakan. Dan sebagaimana kemarin ya bahas, sebagaimana diberi laqab dari makhraj ini dengan makhraj hawaiyah karena memang habisnya dengan habisnya nafas. Tidak seperti pada huruf-huruf yang lain yang memiliki makhraj yang muhaqqaq. Ini makhraj yang jelas, ada sandarannya yang kemudian suaranya tertahan. Sementara untuk mad ini suaranya tidak bisa ditahan kecuali dengan habisnya nafas. A, I, U, ya, lepas. Mengeluarkannya juga lepas. A, karena kalau kemudian dikatup sedikit sudah akan beda ini. Ya. Ini masuk pada imalah. Imalah sughra dan ini tafkhim. Ya. Suara tafkhim. Ini tidak ada seperti ini kecuali pada warsh. Ya. Al-Ahd Az-Zairi ya'rif dzalik. Ya. Sementara kita untuk riwayat Hafs dan Asim ini tidak ada imalah sughra. Adanya imalah kubra pun juga cuma satu saja pada Bismillahi majreha. Pada Bismillahi majreha di sini saja. Karena itu ini terkabah letaknya nih lahan-lahan yang terjadi meskipun di sini ada lahan khafi, ya, lahan khafi, tapi ini sesuatu yang mesti kita jaga. Karena itu ketika kita mengucapkan madhi lepas a, i, u, yang sering terjadi, ya, kesalahan yang sering terjadi pada fathah dan kasrah. Ya. Ketika mulutnya kesedikat kon, atau i jadi e, ya. Rabbil alamin, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Allah. Jadi ada tidak i, ya. I Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ini makhrajnya, ya. Maka harus lepas, ya. Sekali lagi ini butuh pada kejelian, ya. Baik, mungkin bisa dipraktekkan bareng-bareng, ya. Coba a, i, u. Coba. Ya. Coba sekali lagi, lepas saja. Mumpung kalau tuh di satu-satu kan malu, ini bareng-bareng masalahnya. Ya, coba. Lagi. A, i, u. Ya, ini yang pertama dari makhraj al-jawf. Maka kesalahan yang terjadi kita bisa cerna di sini terjadinya imalah khususnya pada ketika di fathah atau di kasrah, ya. Dan kita kan a berbeda dengan a. Nanti ini hamzah, ya. A, makanya untuk yang ngajari iqra, ya, ini harus hati-hati betul, ya. Jangan a, i, u, ini huruf mad bukan hamzah, ya. Ini huruf mad yang di sanad, ya. Hamzah di sanad-sanad tadinya menjadi mad, ya. Dan ini susah untuk diluruskan karena susah kalau dari asalnya diajari seperti itu. Maka untuk hamzah, ya, nanti masuk pada makhraj yang berikutnya, ya. A, i, u. Ini masuk pada makhraj yang kedua, makhrajul halq, ya.
Makhraj al-halq yang terbagi menjadi 3 makharij, ya. Ada 3 tempat. Yang pertama dari aqsa al-halq, dari pangkal tenggorokan. Keluar hamzah dan ha, ya. Keluar hamzah dan ha. Ya. Maka hamzah ini bukan alif. Ya. Kalau alif ini yang a, enggak punya sandaran, ya. A lepas. Maka ini yang titik poin dari apa yang dikatakan pendapatnya Sibawayh dan Al-Farra yang menghilangkan makhrajul jawf dikembalikan kepada alif. Hamzah alifnya dikembalikan pada hamzah yang letaknya pada pangkal tenggorokan. A, I, U. Padahal kalau kita ucapkan a, bukan dari tenggorokan, tapi dari rongga mulut, ya. Ini jelas menunjukkan ini beda, ya. Coba a, I, U, a. Coba a, I, U, a. Lagi. Dengan sifat syiddah. Perhatikan pada huruf hamzah ini, ya. Kesalahan yang sering terjadi pada hamzah atau lahan yang terjadi pada hamzah ini, kedekatannya dengan ain, ya. Kadang muyul condong kepada ain, ya. Atau kemudian kepada tadi pada mad, pada makhrajnya alif, ya. Ini yang sering terjadi kesalahan pada alif ini. Dan pada alif ini ada sifat syiddah. Sifat syiddah ini kuat, ya. Memiliki sifat kuat, ya. Maka ada tekanan dari kita mengeluarkan a, bukan a, ya. Tapi a, ya, I, U, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang satu makhraj dengan hamzah ini adalah ha, ya. Ha, satu makhraj, tapi sifat-sifatnya banyak yang lemah dari ha ini. Ha, hi, hu, ah, ya. Dan untuk ha ini hamzahnya itu paling banyak. Ini keluarnya nafas paling banyak. Karena itu di sini kita mesti harus ngirit, ya. Harus ikhtisar dalam masalahnya, ya. Jangan ha, hi, habis sudah, ya. Ihdina, ihdika, ya. Habis ini. Maka tengah-tengah, ya, dalam mengucapannya. Ha, hi, hu, ah. Coba. Ha, hi, hu, ah. Sekali lagi. Ha, hi, hu, ah. Baik. Ini pada ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Jangan ih. Pada ih kali terlalu berlebihan, dan ini pun juga mubalaghat kurang baik. Dan yang keduanya tentunya adalah akan nafasnya, ya, tidak akan bisa diatur dengan baik. Ini makhraj yang pertama pada makhrajul halq. Kemudian yang kedua wasatul halq, dari bagian tengah tenggorokan. Keluar makhrajnya, keluar ain dan ha, ya. A, ai, au, a. Coba. A, ai, au, a. Lagi. A, ai, au, a. Ya, dari bagian tengah tenggorokan. Tidak a. Nah, seperti orang Betawi biasanya. Ya. Kalau ain mesti dengan a'udzu bil a'u. Ini sering antara ain dengan hamzah terjadi talabus. Tidak juga nga, ya. Tapi nga itu masih mending, ya. Ngainya orang Banyumas ini. Pak Agus ini. Ya. Ini masih masih mending kalau nga daripada a, ya. Ya. Ngalamin misalkan. Tapi ini terlalu mesokkan, ya. Ya. Meskipun di sini ya sama seperti dalnya Makassar ini, da, ya. Ya. Ya.
masih mending. Ini masih istilahnya yuktafaru an. Ya. Tapi tentunya diperbaiki, dihaluskan. Ya. Ini sudah benar, nga pun juga sudah benar, cuman perlu dihaluskan lagi, ya. Dibersihkan, ya. Dari kepada wasat lisan ke bagian tengah dari wasat halaq, bagian tengah dari tenggorokan ain, au, a. Karena ini sekali lagi bukan milik kita, ya. Kita nggak punya makhraj ini, ya. Untuk Latin itu tidak ada a, tidak ada, ya. Kemudian yang huruf yang kedua ha, ha, hi, hu, ah. Coba ha, hi, hu, ah. Lagi ha. Baik, ini pada ha dan ain, ya. Dan ha dengan ha biasanya, hamzah dengan ain, kemudian ha dengan ha-nya. Ini umumnya biasanya terjadi lahan pada dua hal ini. Sementara makhrajnya adalah berbeda. Kemudian yang ketiga dari makhrajnya al-halaq adalah adna al-halaq, dari ujungnya, ya. Pangkal, tengah dan ujung tenggorokan. Dan ini yang perbatasan dengan makhrajul lisan. Perbatasan dengan makhrajul lisan. Keluar ghain dan gha, ya. Gha, ghi, gu, ag. Coba gha, ghi, gu, ag. Lagi gha, ghi, gu, ag. Bukan ra, ya. Ya, bukan ra. Mimik daripada bibirnya, ya, mulutnya jangan monyongkan dulu. Ini bukan huruf syafatain, ya, bukan ra. Tidak juga kha, sama yang kedua juga kha, ya. Tapi ra, ya, bukan huruf syafatain, ya. Maka tidak ada hubungannya dengan syafatain. Mau di ini ra tetap keluar, ya. Ra, tetap keluar, ya, karena bukan huruf syafatain, ya. Maka kalau latihan supaya ini bibir ngari, pegangi, ya, coba jangan ikut bergerak ini. Baik, ini ghain, ya, gha, ghi, gu, ag. Ya. Kemudian yang kedua kha, ya. Kha, khi, khu, ah, sama seperti ghain, ya. Satu makhraj juga memiliki sifat yang hampir sama, ya. Di mana juga sama-sama huruf isti'la, ya. Huruf isti'la kha, khi, khu, ag. Coba kha, khi, khu, ag. Lagi kha, khi, khu, ag. Ingat, ya, bukan kha. Ingat, bukan kha tapi kha, ya. Biarkan lepas dan bukan huruf syafatain. Bibir tidak boleh bergerak, ya, karena bukan huruf syafatain. Gha dan kha, ya. Ini selesai dari makhraj al-halaq, atau lebih dikenal dengan huruf-huruf izhar. Ini huruf izhar, maka tampakkan semuanya, ya. Kemudian yang ketiga, makhraj yang ketiga makhrajul lisan. Ada 10 makhraj, ada 10 makharij pada lisan, ya. Makhraj yang ketiga setelah jauh dan al-halaq, kemudian lisan yang bersebelahan dengan ghain dan kha. Ini qaf dan kaf dari aqsa al-lisan. Makhraj pertama adalah aqsa al-lisan, fauq, dari pangkal lidah bagian atas keluar gha, ghi, gu, aq, bukan aqqa. Yang titiknya perhatikan, tidak qa, ya, qa, ya, tapi gha, ghi, gu, aq, ya, aq, ya, pada makhraj lisan yang pertama ini, ya. Sekali lagi bukan huruf syafatain juga. Ini sama seperti ghain dan
Kha yang sama-sama ada O-nya dengan logat kita O ya. Maka bukan O tapi la bi lu aqra aqra. Coba la bi lu aqra lagi la bi lu aqra. Baik, ini yang pertama dari makhraj lisan. Kemudian yang kedua kaf. Makhraj yang kedua dari makhraj lisan adalah kaf. Di bawah makhrajnya ghaf. Maka ini bertetangga ini antara qaf dan kaf. Satu tempat cuma di atas dan di bawah ya. Satu jalur. Ka, ki, ku, ak. Ya. Ka, ki, ku, ak. Coba. Ka, ki, ku, ak. Baik. Untuk ka, ya, kita juga punya dengan ka, ya. Tapi ka yang ada pada kita tidak ada sifat syiddahnya, ya. Ya. Yang dengan Latin, ya. Ini tidak ada sifat syiddahnya, ya. Maka ditambah ya, ka ya, dengan sifat syiddah. Bagaimana syiddahnya? Tekanan makhrajnya kuat, ya. Yang dengan tekanan makhrajnya kuat, maka keluar hamisnya. Keluar hamis. Ini sudah otomatis tilqaiyan, bukan dibuat-buat ak. Ya, ak tidak, tapi karena tekanan makhraj yang pas, ya, makhraj yang pas, kemudian tekanannya kuat dengan syiddahnya ini, maka keluar hamisnya ini. Bukan ka yang kering ya. Ka yang kita punyai dengan ka seperti itu ya. Ka, ki, ku, ak, ak ya. Tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan ak nanti mendatangkan dengan huruf yang baru ha ya. Ak ya, ak ya. Karena seakan-akan akan terlahir huruf yang baru ha ini dari makhrajnya kaf ini ya. Ya. Maka ya khairul umuri awsatuha, tengah-tengah ya, jangan tidak ka, tidak juga ka ya. Tidak ka ya, yang tanpa tekanan ya, tanpa syiddah, tidak juga ka ya, tapi ka ya. Ka, ki, ku, ak. Coba. Ka, ki, ku, ak. Lagi. Ka, ki, ku, ak. Baik. Nah, ini makhraj yang kedua dari makhraj lisan. Ya. Sekali itu perhatikan pada sifat hamis. Hamis itu adalah bersamaan keluarnya suara, keluar nafas. Ya. Keluarnya suara, keluar udaranya. Ya. Ak. Tapi sedikit saja. Ya. Karena memang ini karena hamis itu keluar karena tekanan makhraj. Adapun yang lain seperti ha, ha, ini kan memang lebih banyak hamisnya. Ya. Maka ini juga berarti semakin banyak semakin lemah. Ya. Karena sifat hamis adalah sifat yang memiliki karakter lemah. Ya. Maka ini sedikit saja karena diaktifkan karena tekanan makhraj dengan sifat syiddah yang diperhatikan dengan baik, maka keluar hamisnya ini ya. Ka, ki, ku, ak. Baik, ini yang kedua dari makhraj lisan atau makhraj yang kelima. Tertib kemudian berikutnya wasatul lisan, dari bagian tengah lidah keluar jim, shin dan ya. Ya. Wasatul lisan, jim, shin dan ya berurutan. Ya. Ja, ji, ju, aj. Coba.
ja, ji, ju, aj. Lagi. Ja, ji, ju, aj. Baik, ini yang pertama. 3 huruf ini satu makhraj dari wasat al-lisan. Di bagian tengah lidah, karena itu dikatakan dengan huruf syajariyah, ya. Huruf syajariyah min syajaril fam, ya. Karena keluarnya dari syajarul fam. Ini jim. Kemudian yang kedua shin, ya. Shin satu makhraj dengan jim, hanya memang beda sifatnya dengan tafasyi yang ada, ya. Menyebarnya nafas pada mulut. Sya, shi, shu, ash. Coba. Sya, shi, shu, ash. Lagi. Sya, shi, shu, ash. Baik. Ini yang kedua dari makhraj wasat al-lisan. Kemudian huruf yang ketiga ya. Ya, yi, yu, ai. Coba. Ya, yi, yu, ai. Lagi. Ya, yu, ai. Baik. Pada ya inilah yang Imam Sibawi rahimahullah taala mengembalikan makhrajnya makhrajnya jauh pada ya, ya, huruf mad dikembalikan kepada asal kepada asal makhrajnya, jadi di wasatul lisan. Padahal kalau kemudian kita cermati tentunya adalah beda, ya. Dan makanya itu yang dirojikan oleh Ibnu Jazari adalah beda antara huruf mad dengan ya, ya. Karena ya i ngambang di atas kan, i. Sementara kalau ya i, ya, nempel, ada sandaran i, ya, yi, yu, ai. Kalau di kasrah misalkan, ya, iyanya disukun, nah kemudian dengan hamzah di sebelumnya i, tidak i, dengan syaddah akan kelihatan, ya. Maka ini menunjukkan di sementara kalau mad i ngambang di atas rongga di atas lidah dan di rongga mulut, ya. Maka ini yang membedakan, dan ini sisi perbedaan. Karena itu Ibnu Jazari dan yang lainnya dan juga ahlul ada lebih merajihkan untuk menetapkan makhraj al-jawf, isbat makhraj al-jawf. Baik, ini yang ketiga dari makhraj lisan atau makhraj yang ke-6, ya. Makhraj yang makhraj yang ke-6, ya. Setelah jauh, kemudian aqsa al-halaq, wasat al-halaq dan adna al-halaq, kemudian qaf dan kaf, kemudian wasat al-lisan, ya. Yang ketiga dari makhrajnya lisan. Kemudian berikutnya ke samping, ya. Kemarin kita sudah singgung bagian-bagian daripada lidah, ya. Bagian pangkalnya, bagian tengahnya, ujung diakhirkan karena ujung ini paling banyak, ya. Ujung lidah paling banyak, hampir semuanya ngumpul di situ, ya. Di ujung lidah. Kita ke samping dulu, samping lidah. Hafatul lisan. Makhraj yang keempat, min hafatul lisan ma'a ma yuhazihi min al-adras al-ulyah. Dari bagian pinggir lidah nempel ke gigi geraham yang atas. Ini huruf wad. Dan ini yang huruf dikatakan min as'abil huruf, ya. Huruf yang paling sulit bagi orang ajam tentunya, dan bagi yang belum bisa, ya. Ya. Bagi ajam kayak kita ini sulit karena bukan huruf kita, ya. Kita tidak punya wa dalamnya, wad tidak punya, ya. Wad, zal, wa itu kita tidak punyai, ya. Bukan Latinnya itu mesti dengan ejaannya akan ditambah DZ atau DH, biasanya begitu, ya. Dengan ejaan lisan. Ini hafatul lisan, makhraj yang keempatnya, min hafatul lisan dari pinggir lidah, ya. Nempel gigi geraham yang atas, ya, dari sisi kanan atau kiri, ya. Dari sisi kiri atau kanan, ya. Sisi kiri atau dari kanan, ya.
dan bertemu di tengah dengan makhrajnya lam di sini ya. Nempel dari hafatul lisan ma'a ma yuhadi min al-adras al-ulyah. Wa wi u au, bukan bo di bu wala dhalin, bukan itu ya. Ini dal yang mufakhamah. Kalau dibaca dengan dhalin wala dhalin, ini adalah dal yang mufakhamah ya. Dal yang dibaca tebal. Bo da kan sama ya. Da di du dengan bo di du. Nah, ini adalah dal yang dibaca tafi ya. Kalau dibaca bo, maka ini word sifat-sifatnya itu sama semuanya dengan wa ya. Di antara ini semua sifatnya adalah sama. Perbedaannya hanya pada ini dengan sifat istiqamah dan yang kedua makhrajnya. Semua sifatnya sama. Makhrajnya wad, bagaimana kita mengerti min hafatul lisan, dari bagian pinggir lidah nempel gigi geraham yang atas. Sementara wa dari bagian depan mulut, tarful lisan dengan atraf tanayal ulya, dengan ujung lidah dengan ujung gigi jari yang depan, yang atas ya. Ujung lidah dengan ujung gigi jari yang atas. Wa wi u au ya. Saudara, wa lidahnya tarik ke samping ya. Tarik samping dan ke atas. Wa wi u au ya. Ini butuh pada latihan ya. Untuk riyadhatul mri'in bi fasih, melatih lidah itu dalam melatih mulut ya. Wi wa wi u au. Karena itu Ibnu Jazari rahimahullah taala menjelaskan wawadu bistiqalatin wa makhraji mayyiz min al-ra'i wa kulluha taji. Wawadu dan wad bistiqalatin wa makhraji, dengan istiqalah dan makhrajnya mayyiz min al-ra', bedakan dari wa. Dan sini tidak dikatakan bedakan dari dal. Padahal suara yang sering kita dengar adalah do. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan ya. Dari makhrajnya wa ya. Hafatul lisan ma yuhadhi min al-adras al-ulya ya. Dari hafatul, dari pinggir lidah nempel gigi geraham yang atas ya. Dan ini kalau kemudian dibahas ada pembahasan yang panjang kayak masalah huruf ini ya. Dari aqwal para a'immah, baik dalam ahli ada, ahli lughah, ahli tajwid, demikian pula dari kalangan mufassir, mufassirin, dari kalangan fuqaha, muhadditsin, baik dari kalangan mutaqaddimin, bukan dari kalangan mu'akhirin dan mutaakhirin atau mu'akhirin. Ya. Ada juga dari Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani ya, rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan mu'akhirin masa kita sekarang ini ya. Itu juga bicarakan masalah dan juga sama sepertinya. Ini yang beliau sebutkan di Risalah Al-Qira'ah ya. Ini kan boleh ada tulisan dari Syekh bin Baz juga ya. Menukil dari Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya di akhir surat Al-Fatihah ya. Maka kesimpulannya bahwasanya wad dan wa ini sama terdengarnya. Fisama'i syai'un wahid, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fatwanya di juz yang ke-23 ya, juz yang ke-23 halaman 350 ya. Bisa dibuka di situ ya. Ini kita lihat bagaimana para imam ya, masyaallah semua ditambah ya. Ini piawai mumpuni betul ulama-ulama kita dalam ilmu falak, mumpuni dengan masalah akidah, masalah rudud ya. Juga Syekhul Islam ini tidak tahu dari, makanya sampai dikatakan ini datang dari mana ya, orang seperti itu ya. Luar biasa ilmunya, luas sekali, semua dirambahnya ya. Dan semua dikuasainya. Ini
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fikihnya, dalam hadisnya, dalam akidahnya, manhajnya, juga dalam rududnya, rudud kepada ahlul batil. Ini dan demikian pula di qiraahnya. Ulumul Qur'annya juga kuat ya. Ini beliau. Bisa dirujuk di Fatawa juz jilid yang ke-23 di halaman 350 ya. Bicarakan masalah surat Al-Fatihah juga. Beliau mengatakan bisamai syai'un wahid ya. Karena dua huruf ini adalah satu jenis ya. Satu jenis dari sisi sifatnya ya. Semua sifat-sifatnya sama ya. Ya, maka kembali pada masalah wad ya. Di sini juga dinukil qala wa min al-aqta' asy-sya'i'ah qalbul wad dalan mufakhamah. Termasuk kesalahan yang banyak menyebar adalah mengganti wad dengan dal yang ditafkhim, dibaca tebal ya. Ini katakan khata' sya'i'ah. Kesalahan yang banyak menyebar. Baik. Latihan di ya. Wa wi lu au. Coba. Wa wi lu au. Lagi. Wa wi lu au. Baik. Ini perlu latihan ya. Ini makhraj yang keempat dari makhraj lisan. Kita lanjut pada makhraj berikutnya, makhraj yang kelima dari makhraj lisan. Ke depan ya. Mulai ke tarful lisan. Mulai ke belum sampai ke ujungnya. Jadi ujung tapi yang merupakan titik pertemuan dari dua makhrajnya wad ini ya. Makhrajnya wad ada dua, kanan dan kiri, tengahnya ketemu dengan makhrajnya lam. Dan ini yang ke limanya adalah makhrajnya lam. Min awal hafatul lisan. Dari awal hafatul lisan ini ya. Ini merupakan titik pertemuan dari dua makhrajnya wad ya. Keluar lam, la, li, lu, al. Coba la, li, lu, al. Perhatikan ujung lidahnya atau hafah bagian depan ya, jangan terlalu masuk dalam nempel ke usul sanaya ya. Karena kalau terlalu masuk ini tafkhim jadinya ya. Jadi ya. Al tafkhim ya. Sementara lam ini tidak ada tafkhim, tidak dibaca tebal kecuali hanya pada lafzul jalalah Allah ketika sebelumnya di fathah atau di dhammah. Allahu abdullahi nasrullahi, itu saja. Selebihnya semua dibaca tarqiq, dibaca tipis ya, lam ini ya. Maka la, li, lu, al. Kalau masuk sedikit ya. Ini pada lam. Coba sekali lagi. La, li, lu, al. Coba. Baik. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan pada la, lam, khususnya ketika disukun. Ya. Ketika disukun sering mental, ya. Menjadi qalqalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Rabbil, perhatikan di sini. Ya. Meskipun sedikit. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan yang salah ya. Salah. Ini kesalahannya pada al, maka pegangi kuat-kuat pada ujung lidahnya. Jangan dilepas. Kalau dilepas akan terjadi qalqalah. Al rabbil. Ini sering. Maka beliau menunjuk dari rahimahullah ta'ala juga banyak memberikan tambih dalam hal ini dengan lam ketika disukun. Ja'al karena mudah sekali lepasnya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena ini masuk dari lahan ya, lahan yang meskipun di lahan yang khafi. Ya. Ini makhrajnya lam ya. La, kemudian juga lam sekali lagi tarqiq ini ya. Ini adalah dibaca tarqiq, ini asalnya. Karena merupakan huruf
istifal dan juga huruf infitah dibaca tipis. Tapi kadang terseret dengan tafkhimnya huruf yang sebelahnya. Seperti kemarin kita sudah singgung ya pada ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini salah ya. Lamnya perhatikan. Tipiskan atau berikan haknya lam dengan tarfiq, baru kemudian masuk pada wad yang mufakhama mutlaqah, yang tafkhim tebal dan itba'. Waladdallin. Ini lam ketika berhadapan dengan huruf-huruf yang mufakhamah. 'Alallahi wa 'alallahi tawakkalna. 'Alallahi, lam yang pertama tarfiq tipis, lam yang kedua lafzul jalalah tafkhim dibaca tebal ya. Maka jangan Allah, 'alallahi ya. Bukan 'alallahi Allah jadinya ya. Allah, 'alallahi juga wa yuqimuna salata. Kecuali pada Warsh ya. Ya, zain ya. Shalah dibaca shalah ya. Pada Warsh ini. Untuk Hafs dan Asim ini tidak ada ya. Tetap lam dibaca tarqiq, tidak ada tafkhim kecuali pada hanya dua di lafzul jalalah saja ya. Ini lam ya, hal-hal yang perlu diperhatikan, kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi pada lam ini. Ya. Pertama qalqalah tadi ya, pada lam ketika disukun. Kemudian yang kedua tafkhimnya lam. Ya. Pada selain lafzul jalalah, khususnya ketika bertemu dengan huruf-huruf yang mufakhamah atau huruf yang dibaca tebal. Baik, ini lam. Kemudian dua saudaranya, dua tetangganya yang keenam, ya, makhraj berikutnya di makhrajul lisan adalah nun. Ini di bawah makhrajnya lam, berdampingan. Ya. La, na. Ya. Ini di bawahnya lam adalah nun. Jadi deretan ya. Lam kemudian nun pas tengah lidah ya. Kemudian bawahnya adalah ra. Lam, nun, ra. Dan ini memang sangat limit ya. Sangat berdekatan sekali. Karena itu Imam Al-Farra rahimahullahu taala menjadikannya menjadi satu makhraj, tiga huruf ini. Karena tempatnya memang berdekatan, sangat limit. Kemudian sifat-sifatnya juga hampir bersamaan, hampir sama semuanya. Ya. Karena itu sering dimasukkan dalam mimbab tamathul, ya. Mimbab tamathul, mimbab tajanus ya. Nah, baik. Ini ya. Nun, na, ni, nu, an. Coba. Na, ni, nu, an. Sekali lagi. Na, ni, nu, an. Baik, ada di sana dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita melanjutkan kembali sampai pada makhrajnya nun. Dan nun ini juga memiliki ahkam yang banyak. Izhar juga bisa idgham dan juga ikhfa, ya. Izhar pada lafaz seperti ma nansah min ayatin aw nunsiha, nun jelas, ya. Tidak ikhfa, memang ada dua qaul ini, ya. Juga dibaca idgham pada banyak hal. Kemudian juga dibaca dengan ikhfa, disamarkan, ya. Maka ini sebagaimana lam juga memiliki kekhususan, nun juga demikian, ya. Karena itu ahlul ada merajikan untuk kemudian membedakan tiga huruf ini. Lam, nun, dan ra memiliki makhraj yang berbeda-beda. Selain ini na, ni, nu, an. Huruf gunnah juga dari nun ini, sumbernya dari nun, ya, di antaranya. Kemudian yang berikutnya dari makhrajul lisan adalah ra, ya. Ra ini mendekati atau berdekatan dengan makhrajnya nun, ya. Berdekatan dengan makhrajnya nun, ya. Dimasukkan ke zahrul lisan sedikit. Sama-sama dari tarful lisan, dari ujung lidah juga, tapi bagian sebelahnya nun, ya. Dan dimasukkan sedikit, diletakkan ke bagian dalam sedikit saja, bukan bagian dalam jauh, ya. Bagian zahrul lisan, punggung lidah yang jauh itu tidak, tapi sedikit saja. Keluar ra, ya, ya, agak dilipat sedikit. Ra, ri, ru, ar, ya. Dan perlu diperhatikan di sini ra memiliki sifat lazimah, memiliki sifat zatiyah, sifat pribadi, ya, yang mudah terulang. Kalau ujung lidahnya dilepas maka akan bergetar. Dan getarannya ini akan mendatangkan huruf lebih dari satu, ya. Ar, ya. Ar-Rahmanir-Rahim ini tikrar, ya. Ada terulang. Ini mendatangkan huruf yang lebih dari satu. Padahal kita masukkan di sini kan hanya satu huruf saja, ya. Satu huruf saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Alam tara, ya. Maka ra, ri, ru, ar. Tahan ujung lidahnya
Jangan biarkan bergetar ya. Ra, ri, ru, ar. Coba. Ra, ri, ru, ar. Lagi. Ra, ri, ru, ar. Dua tambih pada huruf ra ini. Pertama, tahan ujung lidahnya. Jangan biarkan bergetar. Yang kedua, mimik pada syafatain, dua bibir. Ini juga bukan huruf syafatain. Au, wah, biasanya au, wah, mesti sudah monyong dulu. Nah. Allah, ya. Maka bukan huruf syafatain. Ar-Rahmanir Rahim, ya, bukan Ar-Rahmanir Rahim, ya. Alam tara, alam tara kayfa, alam tara, ra, ri, ru, ar, ya. Ini pada ra, ri, ru, ar. Dan untuk hafaz, ya, harakat yang ada, ya, khususnya fathah, dhammah, ini adalah tafkhim, tebal, ra dan ru. Kecuali pada Warsh juga ada dengan ra, ya. Dengan ra dan ra, ra dan ra. Kada sih? Ya, ini pada Warsh. Karena qiraat Warsh ini banyak di Aljazair dan Mauritania, Maroko, ya. 3 negara ini, ya, menyebar di sana. Hafaz nggak terkenal di sana, nggak biasa, ya. Qiraat Warsh qalun di Libya, ya. Libya bacanya qalun, padahal negara tangganya. Tapi qalun lebih dikuasai dengan qiraat qalun, ya. Untuk 3 negara, Mauritania, Jazair dan Warsh dan Maroko, ya. Maghrib ini lebih dengan Warsh. Kemudian yang agak nyempal sedikit Tunis, ya. Tunis sebelah juga, ya. Ini agak beda, ya. Makanya ada yang pakai hafs, ya. Ini tidak tahu dulunya bagaimana, nggak paham, ya. Tapi Warsh ini banyak menyebar di Afrika Utara, khususnya Afrika Utara banyak, ya, dari Warsh. Untuk kita hampir Asia semuanya adalah dari dengan hafs, An-Nasim. Dengan 2 jalan, ada jalan Syatibiyah dan jalannya Thayyibatun Nasr. Untuk Indonesia, ya, kebanyakan boleh dibilang hampir semua adalah dari jalannya Syatibiyah, ya, yang Syatibiyah. Ini umumnya. Baik, maka kembali kepada makhrajnya ra ini untuk hafaz ini. Itu ra, ri, ru, ar, ya. Ini ra pada fathah dan dhammah dengan tafkhim. Yang tarkib hanya pada dari harakat ini kasrah, ya. Tapi kalau untuk Warsh itu, ya, dengan tarkibnya Warsh, tarkibnya ra. Kabira, tidak kabira, kabira, saghira. Ya. Ini ada kaidah-kaidahnya, ya. Tanyakan pada Aljazair. Saat ini ra, ya. Maka 2 tambih bagi kita yang perlu diperhatikan adalah ujung lidahnya, ya, ditahan agar tidak mendatangkan lebih dari 1 huruf. Kemudian mimik pada syafatain, ya. Mimik syafatain karena ini bukan huruf bibir, tapi huruf lisan, ya, huruf lisan. Dikatakan huruf zalqiyah, ya. Huruf zalqiyah karena keluar dari zalqul lisan, dari ujung lidah. 3 huruf ini lam, nun dan ra dikatakan huruf zalqiyah. Demikian pula mim, ba dan waw dari zalqus syafah. Sama juga dari zalqus syafah, dari ujung bibir, ya. Baik, ini maksudnya ra, ri, ru, ar. Maka yang paling banyak untuk diperhatikan adalah ra, khususnya ketika di syaddah. Dikatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa akhfi takriran, sembunyikan takrirnya. Sifat takrir, ini sifat terulangnya ini idza tushaddadu, khususnya ketika di tasydid, ya. Mustaqir, mustaqir, ya. Tarqiq dan syaddah. Mustamir, ya. Ya.
dengan tidak mustamir, nah, mustaqir. Nah, ini akan lepas ya. Mustaqir, mustamir ya. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ya. Dengan syaddah dan tarkib. Ini tahan di ujung lidahnya, sembunyikan takrirnya. Dan ini sifat takrir tidak bisa dibuang. Sekali lagi karena ini adalah sifat lazimah. Karakter ya. Ini merupakan sudah karakter. Namanya karakter itu tidak bisa hilang ya. Tidak bisa dihilangkan. Karakter orang keras, karakter orang lembut ya. Lembut ya lembut, dirubah pun juga ya. Tetap ini. Dan keras pun juga seperti itu. Tinggal kemudian diarahkan ya. Namanya karakter ya. Ini sifat asli. Sifat asli hanya kemudian diarahkan. Baik, ini pada makhrajnya lisan ra ya. Wa ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ra mendekati makhrajnya nun ya. Dan ke dhahrul lisan sedikit dimasukkan ke dhahrul lisan. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai dari ra. Berikutnya pada masih di ujung lidah. Ya. Ini ujung lidah sudah 3 makhraj. Ya. Pada mo, dal dan ta. Ya. Mo, dal dan ta. Dari tarful lisan, ujung lidah dengan usul sanayal uliyah. Dengan pangkal gigi seri yang atas. Ini pangkal gigi dari yang atas, bukan hansul a'la, bukan langit-langit, ya. Tapi pangkal gigi, ya. Keluar mo, li, bu, apa? Coba mo, li, bu, apa? Lagi. Nah, pada mo sama seperti saudaranya, ra, gha, kha, qaf ya. Ini bukan huruf syafatain ya. Bukan po. Ya. Tidak juga to ya. Ta yang dibaca longo ya, sambil ya, monyong tidak ya. Po tidak juga mo nah, dengan dua bibir yang tapi mo ini huruf lisan ya. Mo, li, bu, apa. Kemudian sifat itba' ya. Itba' yang ada pada mo ini kuat. Huruf isti'la dan itba'. Isti'la irtifa'ul lisan, diangkat lidahnya. Ya. Kemudian dengan itba' katupkan ini. Mo, li, bu, apa. Ya. Sekali lagi ini bukan perhatikan pada bibirnya ya. Kesalahan yang terjadi pada lahan yang terjadi pada mo ini sekali lagi juga bukan kita tidak punya huruf ini ya. Untuk lidah kita tidak punya ini ya. Dengan sifat itbaq yang ada di sini yang pada huruf mo. Nah, itbaq ini kuat ya. Mo, li, bu, apa. Juga tidak to, maka salahnya pada bibir yang digerakkan o dengan monyong, atau juga yang kedua sifat itbaqnya ya. Mo, li, bu, apa. Sekali lagi mo, li, bu, apa. Baik, ini pada mo huruf yang pertama dari makhraj ini ada 3 huruf. Kemudian yang kedua dal. Juga sama makhrajnya. Da, di, du, ad. Coba. Da, di, du, ad. Lagi. Da. Baik, ini kalau lidahnya dinaikkan sedikit jadi ad, da, di kepada hantil a'la.
kepada rongga kepada langit-langit ya. Naik sedikit dari pangkal gigi ini sudah keluarnya beda ya. Jadi da yang kita miliki adalah d ya. D dengan DH ini misalnya ya. Ini yang kita punya adalah D bukan D ya. Ya. Ini jadi iyyaka na'budu bukan budu ya. Karena kalau kemudian dibaca du, mo-nya harus ikut-ikutan to ya, ke atas, naikkan lidahnya ya. Ini. Maka kalau dibaca iyyaka na'budu ini makhrajnya sudah beda dengan mo-nya, dengan ta-nya ya. Karena nempelnya ujung lidah tidak lagi ke usul sanaya, ke pangkal gigi, tapi sudah naik ke atas ya. Maka kalau begitu ini kompak antara logatnya Sulawesi dengan logatnya orang Bali ya. Antara ja dengan to ya. Ini ya. Dan ini semuanya adalah lahan ya. Semuanya adalah lahan. Baik, ini pada dal, da, di, du, ad. Sekali lagi, da, di, du, ad. Maka pada ikhwan dari Sulawesi yang susah, kalau untuk mengeluarkan huruf dal susah, keluarkan danya. Ya, gigit pada dua gigi ya, pada atas bawah. Da, ya. Da. Ya. Maka akan keluar lebih bagus. Da. Ya. Dan nanti soalnya akan terbiasa. Ini latihannya begitu untuk menghilangkan dari logatnya ya. Baik, ini dan kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga adalah ta. Ta, ti, tu, at. Coba. Ta, ti, tu, at. Lagi. Ta, ti, tu, at. Ta sama dengan kaf. Nah. Yang kita punya kaf, ka tadi. T juga yang kita punya T ya. Maka di sini juga tekanan makhrajnya ya. Ujung lidahnya menekan kuat ke usul sanaya. Maka hamznya akan keluar, ini syiddahnya. Dengan syiddah dari tekanan makhraj ya, maka hamz akan keluar, nafas akan keluar. Sa, ti, tu, at. Tidak ta, ti, tu, wattini wazzaituni tabbat yada. Bukan itu ya. Tidak juga tab, terlalu berlebihan ya. Tabbat yada sa. Nah, maka ini mendatangkan huruf yang baru. Kalau kaf dengan mendatangkan ha ya. Kalau sa kalau berlebihan akan mendatangkan dengan sin ya. Nah, ada ya seperti itu. Maka ini tabbat. Nah, ini seperti ini tidak benar ya. Ini mubalaghah ya. Maksud dalam mubalaghah khairul umuri awsatuha, yang tengah-tengah saja ya. Tabbat yada alam tara ara'aita ta'titu at ya. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Wa turi ta'titu pada ta ya. Yang perlu diperhatikan pada ta dengan tekanan makhrajnya. Jadi tekan ujung lidahnya ke usul sanaya dengan kuat, maka ini akan keluar hamz ya. Kalau tidak, maka itu tadi ya akan, kalau terlalu berlebihan seperti itu. Kalau kurang, ini juga jadi kering ya, tidak ada syiddahnya, sifat syiddah. Kalau kurang kuat menekannya, maka jadi ta, ta, itu. Yang kita punya itu kan itu. Ini pada yang kita punya ya. Satu makhraj ini ya, to, dal dan ta. Berikutnya ke bawah. Ke bawah gigi ya, sama-sama di ujung ya. Keluar wa, makhrajnya wa, zal dan sa.
Wa, zal dan sa. Ini di bawah makhrajnya ba, zal dan sa. Kalau ba, zal dan sa dari usul sanaya, ya, dari pangkal gigi ini di ujungnya, bawahnya. Ya. Wa, wi, lu, au. Ya. Wa, wi, lu, au. Coba. Wa, wi, lu, au. Lagi. Wa, wi, lu, au. Perhatikan juga pada wa sama dengan saudaranya wa, ya. Juga bukan huruf syafatain. Maka perhatikan pada mimik di dua bibirnya, ya. Bukan huruf bibir. Ini huruf lisan, ya. Huruf lisan. Maka biarkan lisan itu yang beroperasi, gini ya. Nggak usah kemudian bibir itu ikut urusan luar negeri, ya. Masing-masing urusan itu sendiri, ya. Ini wa, wi, lu, au. Kemudian zal. Satu makhraj dengan suara yang hampir sama. Za, zi, lu, al. Coba. Za, zi, lu, al. Lagi. Za, zi, lu, al. Ini sama dengan wa. Bedanya pada infitah dan itbaq. Pada wa itbaq, ya, dengan dan juga irtifa'ul lisan dengan isti'la, ya, diangkat, dan ini tafkhim atau dibaca tebal pada wa, ya. Sementara zal sifatnya tipis saja, ya, sifatnya tipis. Ini huruf istifal, ya. Za, zi, lu. Maka bedakan antara zi dengan wi, ya. Antara lu dengan lu. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Mahzura dengan Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Zu dengan lu, ya. Limitkan, ya. Kalau yang kurang jeli tidak akan bisa membedakan ini, ya. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura, ya. Mahzura dengan mahzura, tipis dan tebalnya, ya. Wu dengan lu, zi dengan wi, ya. Wilal dengan zillah, azillatin 'alal mu'minin. Wilal, wi. Ini wa dan zal. Bedakan pertama makhrajnya, tapi beda sifatnya. Seperti itu anak-anak kita, ya. Punya anak yang 5 anak, ya, 5 karakter, ya, 5 temperamen beda. Ini huruf pun seperti itu, ya. Dari sifat huruf manusia sama, ya. Ya. Masya Allah. Ini ada ibrah, pelajaran bagi kita. Belajar sifat huruf, sama saja kita juga belajar sifat anak-anak kita, sifat manusia. Dari sini kita mesti untuk saling memahami. Kalau anak-anak kita yang satu induk saja, ya, satu ibu kandung saja, macam-macam, bagaimana dengan orang lain, ya. Artinya mesti kita ada tasamuh, ya, harus memahami betul agar mensikapi orang itu, ya, sesuai dengan kadarnya. Dan ini huruf-huruf hijaiyah seperti itu, ya. Satu makhraj, ya, tapi berbeda sifatnya. Maka kita berikan wa li kulli dzi haqqin haqqahu. Berikan masing-masing sesuai dengan haknya. Wa yang tebal, kuat, ya berikan sesuai dengan. Tidak akan semuanya anak 5 dikasih makan sambal, semuanya kan enggak, kan? Ya. Masa yang bayi dimakan sambal, ya. Ini adil, sama rasa, sama rata katanya. Enggak ada itu, ini PKI gitu, ya. Terusnya PKI itu. Ini adil, namanya adil.
menempatkan pada tempatnya. Wa'ti kulli dzi haqqin haqqahu. Ya. Berikan masing-masing sesuai dengan haknya. Jadi ini hak huruf juga seperti itu. Satu makhraj tapi sifat yang berbeda-beda. Baik. Ini wa, zal dan sa ya. Berikutnya adalah fa. Yang ketiga dari saudaranya wa dan zal. Sa, si, su, as. Coba. Sa, si, su, as. Lagi. Sa, si, su, as. Ini huruf ta juga bukan huruf yang kita miliki. Biasanya lahannya kepada sin. Maka jarang kalau kemudian kita lagi ngomong belajarnya apa hadis. Ya, udah hadis itu enggak. Ya. Hadis yang bilang hadis itu pelajarannya hari ini hadis. Hadis ya. D karena logat kita seperti nggak bilang hadis. Ya. Umumnya seperti itu ya. Oke, ini sekolah di mana? Di sanawiyah. Ya, sanawiyah berarti saknya jadi sin. Ya. Karena memang logat kita ini bukan huruf yang kita punyai. Ya. Maka sekali lagi harus diperhatikan, khususnya dalam membaca Al-Quran. Kalau ngomong biasa, fadhal ya, ana kaifik ya. Tapi kalau membaca Al-Quran, nah ini perhatikan, jangan logat di bawah ya. Ini pada sa ya, wa, zal dan ta, satu makhraj. Kemudian berikutnya masih di huruf lisan ini ya, yang terakhir atau makhraj yang ke-10 ya dari makhraj lisan adalah shad, zai dan sin ya. Shad, zai dan sin. Ini huruf shafir ya, katakan huruf shafir, huruf yang mereka sudah kita bahas sedikit ya. Shafir ini huruf yang berdesis ya. Berdesis. Nah, keluar dari tarful lisan, dari ujung lidah juga ya. Jadi ujung lidah ini ngumpul banyak sekali ya. Ujung lidah dengan tarfut tanaya sufla. Dengan bagian atas dari gigi seri yang bawah ya. Ini keluar tiga huruf ini. Shad, zai dan sin. Sa, si, su, as. Coba. Sa, si, su, as. Lagi. Sa, si, su, as. Shad sama dengan saudaranya yang lain dari wa ya. Bukan. Berarti kan pada mimiknya. Sa. Bukan so ya. As-sabirina was-sadiqin ya. Ya, sabirin kan huruf shafir ya, bukan huruf syafatain. Sa, si, su, as. Kemudian yang kedua za, zi, zu, al. Coba za, zi, zu, az. Lagi. Za, zi, zu, az. Nah, ini yang kedua. Kemudian huruf yang ketiga dari huruf shafir adalah sin ya. Sa, si, su, as. Coba. Lagi. Sa, si, su, as. Baik. Ini tiga huruf shafir ya. Shad, zai dan sin. Hanya perlu diperhatikan pada shad dan sin. Bedakan antara si dengan si ya. Si dengan si. Antara su dan su. Us dengan us. Saqim, mustaqim ya. Ya, pada
Shad dan Sin yang hampir sama seperti Zal dan Wa, ya. Sama persis. Za dan Wa. Zal dan Wa. Ini Sin dengan Shad pun juga sama. Ya. Sama makhrajnya, tapi sifatnya yang berbeda. Shad isti'la itbaq. Ya. Demikian pula Wa isti'la dan itbaq. Zal infitah dan istifal. Nah, demikian pula dengan Sin. Ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Selesai dari sifat yang ketiga, makhraj yang ketiga, bukan sifat, makhraj yang ketiga, setelah makhrajul jawf, kemudian makhrajul lisan, dan makhrajul jawf, kemudian makhrajul halaq, dan yang ketiganya makhrajul lisan. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ya. Berikutnya makhraj syafatain. Ya. Makhrajnya tempat keluarnya dari syafatain, dua bibir. Ya. Syafatain. Maka ini ada 4 huruf, kemarin sudah kita bahas. Ya. 3 yang pertama sendirian, fa. Ya. Antara yang pertama adalah fa dari tarf ujung gigi seri yang atas dengan batnus syafah, dengan bibir bagian dalam. Ya. Bibir masuk batnus syafah, perutnya bibir, ya, bagian dalam. Keluar fa, fi, fu, af. Coba fa, fi, fu, af. Ini insyaallah tidak sulit karena kita juga punya f, ya. F dan v sama persis, ya. Tidak ada bedanya. Maka insyaallah tidak banyak terjadi lahan di sini, ya. Kecuali orang-orang Betawi kalau bilang f fa, dia fa, ya. Nah, ini sudah sudah namanya logat, ya. Jadi kalau kemudian dengan dengan huruf kita ini kita punya. Ya. Kemudian yang kedua, makhraj yang kedua dari makhraj syafatain adalah waw, ba dan mim. Yang terbagi menjadi 2, waw dengan infitah, dibuka dua bibirnya, wa, wi, wu, au. Coba wa, wi, wu, au. Lagi wa, wi, wu, au. Ini juga insyaallah tidak banyak terjadi lahan di sini karena kita juga punya w, ya. Sama persis, ya. Ya, jadi w ini juga kita punya. Kemudian makhraj yang kedua dari satu makhraj ini dengan itbaq, dengan dikatupkan dua bibir, ma, mi, mu, am. Coba ma, mi, mu, am. Ini juga tidak banyak terjadi lahan, ya. Nah, kita juga punya m sama, ya. Hanya nanti di beberapa hal perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua ba. Ba, bi, bu, ab. Coba ba, bi, bu, ab. Lagi ba, bi, bu, ab. Baik. Kemudian tambih di sini pada mim, ya. Mim pada akhirnya dua bibir yang dikatupkan, ma, mi, mu dengan kuat. Pada beberapa bacaan nanti akan kita perlu diperhatikan untuk tidak mengatupkannya dengan kuat, khususnya pada iqlab dan ikhfa syafawi, ya. Nun mati ketemu dengan ba, ya. Nun mati bertemu dengan ba. Ini taqlibun nun miman ma ikhfa'il mim, ya. Mengganti nun menjadi mim, ya. Diganti nunnya menjadi mim, ya. Tapi dengan menyamarkan mimnya. Kalau dibaca ma, mi, mu, am, nah ini idhar, jadi nampak jelas mimnya. Tapi kalau untuk iqlab disamarkan mimnya, ya. Mimba, maka bagaimana caranya? Tidak furjah, terbuka dua bibirnya, dan ini juga salah, ya. Tidak juga dikatupkan dengan kuat, baina-baina. Jadi caranya dengan dua bibir ini ditekan, dikatupkan, cuma tidak kuat menempelnya, ya.
nempelnya tidak kuat. Jadi khafif ya, dengan ringan saja. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak min ba'di ma. Karena kalau baca min ba'di ma, paling enak memang itu ya, enggak repot. Tapi di sini keluar dari kaidah. Ya. Keluar dari kaidah karena tidak ada takhfi ikhfa'ul mim. Ya. Mimnya tidak juga mim. Kalau bolong ini juga salah. Akan datang huruf yang baru i, mim, i kan. Ya, meskipun sama di sini ya, datangnya dengan iya ya. Maka baina-baina. Tengah-tengah di sini adalah dengan dikatupkannya tidak kuat. Ini yang insyaallah diwajibkan oleh ahlul ada ahli tajwid ya. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Maka di sini perlu dilatih. Ini pada mim. Kemudian juga pada ikhfa syafawi ya. Mim mati ya. Mim sukun bertemu dengan ba juga sama. Ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Ini juga lahum barizun inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Kalau endingnya inna rabbahum, ini juga samarkan karena sini ikhfa, namanya ikhfa kan samar ya. Kalau rabbahum jelas mimnya ya. Maka mana di sini ikhfa-nya? Ini hal-hal yang diperhatikan pada makhrajnya mim ya. Antara dikatupkan dengan kuat dan pada dengan khafifnya. Baik. Selesai dua makhraj yang ke-16 ini ya. Ke-16. Ya. Makhraj yang kedua, dua makhraj pada syafatain. 1 di jauh, 3 di halaq, 10 di lisan, kemudian 2 di syafatain, kemudian yang terakhir adalah khayshum. Ya. Pada khayshum. Ini satu makhraj saja. Ini gunnah. Ya, makhrajnya gunnah huruf dengung semua ada pada khayshum. Letaknya di mana? Di pangkal hidung. Ya. Pangkal hidung. Ini gunnah. Dan gunnah ini saya tidak punya huruf khususnya. Maka ini gunnah kemarin sudah kita singgung bahwa ini adalah kerjasama antara nun dan makhrajnya nun dan makhrajnya mim ya, dengan pangkal hidung. Ketika yang paling banyak kerja pangkal hidung, maka dibawa ke khayshum ya. Dijadikan sebagai huruf khayshum yang kemarin kita bahas ada 5 ya. Ada 5 yang muttafaq, kemudian yang 1 khilaf ya. Yang pertama pada bacaan wajibul ghunna mim atau nun yang ditasydid. Innama qawluna li syai'in innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Inna. Kemudian mim amma yatasaalun dengan gunnah ke khayshum ya. Mimma amma dan semisalnya ya. Ini yang pertama wajibul gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma shuddida. Ini pada hidatus biat ya. Dan sama juga di Tuhfatul Atfal ya. Wa gunnatun qad aujabuha abada, dan gunnah mereka telah mewajibkannya selamanya. Fil mimi wan nuni, pada mim dan nun, idza ma shuddida, ketika keduanya ditasydid. Ini yang pertama. Yang kedua pada idgham bi gunnah ya. Pada idgham bi gunnah. Ini ketika nun mati bertemu dengan ya, nun mim waw. Ini dibaca dengan gunnah, idgham dan gunnah. Hanya tambih di sini pada ketika bertemu dengan waw dan ya. Maka kadang-kadang ini ada sekali lagi ini pada ada idgham, ada gunnah. Idgham memasukkan huruf nun kepada huruf yang di depannya,
Kemudian juga dengan yang kedua adalah gunnah, ada dengung. Ya. Maka terkadang dengan idgham tanpa gunnah. May yaqulu min waraihi min dengan gunnah ya. Idgham dan juga gunnah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Ketika mim sukun bertemu dengan mim, ya. Mim sukun bertemu dengan mim, ini juga dibaca gunnah, idgham dan juga gunnah. Ini miliknya Khusyum. Ya. Kemudian idgham mimi yang keempatnya adalah ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa syafawi pada mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Kemudian ini sudah kita bahas juga. Sudah berapa ini? Wajibul gunnah, mim dan nun dan syadda, kemudian idgham bi gunnah, kemudian mutamatsilain, ya. Kemudian ikhfa syafawi, dan yang kelima apa kemarin? Yang khilaf pada ikhlaf, ya. Yang khilaf pada yang terjadi khilaf pada ikhlaf, ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Khilafnya pada ikhlaf ini apakah dengan gunnah atau tidak, ya. Sebagian mengatakan bahwa gunnahnya cukup pada di sekitar mulut saja, tidak sampai ke khusyum. Ini seperti yang dirajikan wallahu ta'ala, ya. Baik, selesai sudah dari makharijul huruf, tinggal bagian pokok yang kedua adalah bab sifatul huruf. Insyaallah kita, dan ini sudah kita singgung banyak di makharij juga. Insyaallah kita bahas berikutnya. Wallahu ta'ala alam, ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita, dengan semangat untuk kita lebih memperhatikan pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan wa husnul istima'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.